Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anandita Saul Khairunisa dengan NIM 22020714 dari kelas Psikologi 22D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi atau yang saya ketahui tentang kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Jadi kajian tentang keberagaman dalam perspektif psikologis itu meliputi berbagai bidang. Ada yang pertama ada bidang psikologi klinis, ada bidang psikologi pendidikan, dan yang terakhir ada bidang psikologi sosial dan industri. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang aspek keberagaman yang terkait dengan kesehatan mental atau dalam psikologi klinis. Nah, jadi ada dua tradisi penyembuhan. Yang pertama ada institusi keagamaan seperti meditasi untuk Hindu dan Buddha, Al-Quran untuk Islam. Selanjutnya yang kedua ada institusi medis seperti psikolog dan psikiater. Nah, yang selanjutnya ada proses perkembangan terapi religius dan medis. Yang pertama ada dalam peradaban barat kuno, peranan tokoh agama sangat dominan. Nah, yang kedua, pada kejayaan Yunani, banyaknya tokoh bidang kedokteran mengembangkan ilmu dan kesehatan mental. Yang ketiga, runtuhnya peradaban Yunani dan Romawi, pengetahuan medis dan parapsikologis dibawa para ilmuwan muslim dan dikembangkan di negara Islam. Dan yang keempat, pada abad pertengahan, agama dan kedokteran terjadi pemisahan yang ditandai dengan kekaisaran Romawi. Baik, yang selanjutnya ada pemisahan antara terapi religius dan medis. Yang pertama ada gerakan sentimen yang radikal melawan ilmu kedokteran. Yang kedua ada gangguan mental dianggap kerasukan atau makhluk halus. Yang ketiga, pengobatan cenderung berbau mistis. Yang keempat, kepercayaan perilaku abnormal disembuhkan dengan teknik pengusiran roh. Yang kelima, perawatan terhadap pasien menjadi lebih radikal dan terkesan kasar. Yang keenam atau yang terakhir adalah munculnya institusi asilum. Nah, jadi pemisah antara agama dan ilmu kedokteran, kedua institusi ini dalam kondisi yang tidak mengenakan, yaitu mulai munculnya atmosfer tidak kooperatif, dipenuhi kecurigaan, konflik, hingga suasana perseteruan. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang profesional terhadap agama. Jadi di sini tuh agama menjadi hal yang tabu dalam dunia kedokteran tuh karena mereka berpikir bahwa agama tuh hanya terbatas kepada penjelasan yang bersifat gaib, ritual, dan pemaknaan yang abstrak. Terus juga agama tuh dianggap sebagai gejala neurosis yang obsesif dan berlaku universal. Yang ketiga, kesetaraannya pemikiran dan irasional dan emosi. Yang keempat, agama hanya menarik perhatian bagi orang yang mentalnya tidak stabil. Nah, terus juga ada sudut pandang agamawan nih terhadap medis. Mereka tuh beranggapan bahwa menganggap profesional yang berkecimpung pada bidang kesehatan mental adalah ateis. Terus juga sudut pandang agamawan ini menunjukkan bahwa usaha minim untuk mengeksplorasi relevansi keimanan dengan penyakit dan kesehatan. Terus juga yang terakhir, psikiater dan psikolog adalah sebuah model agama baru. Jadi agamawan tuh menganggap kalau semisal psikiater dan psikolog tuh adalah sebuah model dari agama baru. Nah, makanya pada abad 20, konflik pemisah pemuka agama dan ahli medis menemukan jalan tengah. Yang pertama ada munculnya penelitian ilmiah menunjukkan peran agama signifikan dalam proses penyembuhan. Yang kedua, isu-isu agama dalam praktik psikiatri menjadi bagian konferensi American Psychiatric Association. Terus yang terakhir, 83% aspek mengatakan aspek agama dipadu dengan praktik training medis perawatan kesehatan mental. Nah,
Terus pada sisi agamawan, kesadaran akan pentingnya memahami perkembangan psikiater dan psikolog. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan konseling psikologis. Yang ketiga, pergerakan pendidikan klinis pastoral. Yang keempat, kelompok medis keagamaan mendedikasikan dirinya pada perawatan gangguan mental. Dan yang terakhir, mempraktikkan penyembuhan dan menginterpretasikan ulang ajaran agama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konteks dunia timur. Jadi, pada konteks dunia timur ini, pendekatan terhadap kesehatan mental seringkali melibatkan unsur medis dan religius secara bersamaan. Pemahaman ini mencerminkan bahwa antara aspek fisik dan aspek spiritual dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental bersifat harmonis. Nah, di sini ada proses pendekatan dalam konteks dunia timur ya. Yang pertama ada pendekatan secara medis, yang kedua ada pendekatan secara religius, yang ketiga ada pendekatan melalui harmoni dan keseimbangan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak yang belum tersampaikan atau masih banyak yang kurang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.